Tadi ngobrolin yang tadi tuh soal apa namanya? Ninja sawit. Ninja sawit. Iya. Nah, itu awalnya dari mana? Bagaimana tadi ceritanya? Oh. Lahannya punya Pak Haji itu yang mau di Iya. apa namanya, Bukan lahan Pak Haji, Pak, lahan PT. Oh, lahan PT. Memang kalau di PT itu kan dia punya lahan kan pasti luas gitu kan, Pak, ribuan, ratusan gitu. Cuman memang kan kalau PT itu tentu kalau apa pembukaan pekerja itu kan pasti terbatas, nggak semuanya lah keserap warga sekitar. Nah mungkin ini ya antara memang warga sekitar atau perantau, rupanya PHK atau mungkin bangkrut kan usahanya. Jadi dia kayak iseng-iseng lah, nggak ada pilihan lain ya karena kejebak kan masalah tuntutan ekonomi. Jadi ya mikir nyuri aja gitu, karena untuk beli lahan berapa, mau beli bibit yang unggul butuh biaya, belum lagi yang lain-lainnya kan. Akhirnya ya iseng-iseng mereka yang maling gitu, Pak, kalau ya ninja sawit itu. Nah kalau ya malingnya paling nggak sebanyak panen lah, paling ya satu dua pohon lah ya. Dan sawit itu kan satu pohon satu tandan yang mateng aja mujur, Mas. Karena kalau mau nurun kan pasti buah-buah yang udah apa ya udah tua lah, atau udah bikin pelepahnya tuh yang dari awalnya kayak gini udah nunduk lah kayak padi ya. Ya paling 1-2 kan. Nah itu mulai tuh nurunin 1-2 tuh. Tapi kalau untuk maling satu lahan gitu juga nggak pernah, karena PT itu kan pasti punya pos-pos pengamanan per sektor lah istilahnya. Sektor ini mungkin 20x20 satu sapam, satu di sana 20 hektar kali 20 hektar satu pos sapam. Jadi ya nyurinya sedikit nanti ketahuan, dikejar. Nah memang ada beberapa itu yang ya percaya nggak percaya lah, Pak, bahwa kalau mencuri di sini ini nanti kena inilah, kena ini ya. Tapi kan kita kalau mau buat dosa itu kalau nggak ketahuan atau enggak memang apes lah bisa dibilang kan. Apalagi kalau di Sumatera itu ya penghasilannya kan kalau di Gresik mungkin bandeng gitu, tambah atau udang. Tapi kalau di Sumatera itu karena dia masih apa ya, kan sebenarnya tanah yang PT itu kan karena sebelumnya nggak kepake, gimana caranya kepake produktif dan bantu ekonomi warga sekitar. Tujuannya kan kayak gitu biasanya, Pak. Ini lanjutin tadi yang ngambil itu terus ketangkep terus gimana tadi? Iya. Ninja sawit itu. Jadi ada ninja sawit itu yang dia nurunin buah, kemudian naikin ke atas mobil. Kemudian waktu dia naikin atas mobil itu dia nggak bisa dihidupin mobilnya, nggak bisa di starter kayak gitu. Oh, belum sempat jalan ya mobilnya? Belum sempat jalan, Pak. Tapi mobilnya kayak dibawa gitulah. Mungkin lewat jalan mana kan, karena PT itu mungkin karena terlalu luas, ya dia cuman buat satu jalan besar, sisanya kan pakai apa? Gerobak, pakai gerobak, dikumpulin di jalan gede, nanti mobil truk yang jemput. Nah itu mobil itu gimana caranya? Apa mungkin warga yang asli sana atau gimana tahu jalan, dan nggak semuanya sih, PT itu jarang buat pagar yang tinggi gitu atau kawat keliling, itu jarang, karena biasanya kan orang nurunin buah itu ya nyari ke tempat terdekat ke jalannya. Kalau di pagar kan otomatis cuma di satu tempat, jauh muter yang kuli-kuli panennya. Jadi mobilnya masuk, diletakin di situ, dimatiin lah gitu kan. Karena kan kalau dibiarin itu kan kedengaran juga karena sunyi malam kan. Dimatiin, turunin buah, naikin, dihidupin pas udah selesai, mungkin dia rasa mobilnya udah cukup atau ya udahlah segini aja dulu yang matang kayaknya atau gimana, dinaikin, di starter nggak bisa hidup, kedengeran sama yang jaga, didatengin,
Rupanya yang ninjanya itu udah kabur. Tapi pas sama penjaganya dihidupin mobilnya justru sekalinya nyala gitu, langsung dibawa lah gitu, diamankan, lapor ke polisi, ditelusurin dari nomor platnya, dicari tahu sini ya, pergerakan polisi lah. Akhirnya sampai ketangkep, ya ditanya gitu, kenapa kamu tinggal? Iya Pak, saya kemarin itu waktu saya maling itu mobilnya nggak bisa hidup-hidup lah. Ini yang jaga bisa bawa ke sini katanya cuma sekali aja starter. Ya itulah Pak, kita nggak tahu kan namanya apes katanya gitu. Tapi alhamdulillahnya orang PT-nya awalnya lapor ke polisi kan otomatis ada proses hukum. Orang PT-nya nawarin udahlah kamu nggak usah kayak gini, tuntutannya saya cabut, terus kamu kerja aja kayak gitu. Cuman ya mungkin orang PT itu agak khawatir juga karena kalau orang mencuri itu kan antara tabiat atau memang nggak ada jalan keluar biasanya. Rupanya waktu disuruh kerja, akhirnya ya aman-aman aja, dia nggak curi, memang kerjanya baik, memang ya orang yang kepepet lah makanya dia curi kan. Pas ditanya warga di situ, kenapa kamu kemarin nyuri? Ya Pak, saya baru dipecat, terus mau pulang kampung mungkin antara gengsi atau malu, di sisi lain makan. iya, di sisi lain juga mungkin dia itu ngerantau jauh dari keluarga, berkorban itu kan supaya nolong ekonomi. Pas dia dipecat dan dia di kampung orang itu, ya dia mikir juga lah gitu. Aduh, ini mau pulang ke kampung nggak ada dana, nggak ada biaya. Iya, gitu kan. mau dipaksain di kampung orang juga dia nggak ada pilihan. Ya, mungkin mau jadi preman mentalnya juga nggak seberapa, nah, mental malingnya justru kan. Itu kejadiannya tuh di Jambi di daerah mana? Di daerah mana itu RPT itu ya Pak ya? Sama kota Jambi masuk ke sana lagi? Oh enggak, bukan kota Pak, udah di pelosok ya? udah provinsi, daerah provinsi gitu lah Pak. Pulau Sawit tuh mayoritas emang daerahnya pelosok-pelosok semua ya? Iya. Maksudnya kalau dari kotanya itu kalau dari sini ke arah di barat atau ke selatan lagi apa sebelumnya gitu? Wah, Atau kemana itu Pak? Iya, nggak terlalu jelas juga karena memang kan PT itu rata-rata kan Pak nggak punya hak milik tapi ada hak usaha. Hak guna usaha. Iya, hak guna usaha gitu. Nah, hak guna usaha itu kan dia kerjasama dengan pemerintah, dia dikasih izin kelola lahan. Nanti kan berapa banyak penghasilan dari lahan itu kan ya bagi hasil sama pemerintah. Dia nolong pemerintah ngelola, tapi di sisi lain juga dia dapat untung kayak gitu. Dan memang royalti kalau pemerintah dapat ya. Iya. Iya. Dan juga mungkin dan juga rata-rata memang PT itu nggak cuman dikasih hak guna untuk lahan, tapi hak guna untuk olah. Jadi tiap PT itu biasanya udah punya pengolahannya sendiri. Pabrik CPO gitu ya? Iya, dibuat pabrik CPO atau minimal ini Pak, pabrik apa? Brondol lah istilahnya untuk ngelepasin buah sawit dari tandannya itu kan jadi yang kecil-kecil. Iya, kan ada beberapa PT itu yang bisa sampai buat CPO, ada yang dia itu cuman ngelepasin aja dari tandannya. Pas sudah lepas dari tandannya paling sesuai permintaan. Kalau misalnya mintanya sabutnya itu udah dilepasin ya diproses lagi, sabutnya dilepas, sisa kernel-kernel kecilnya itu aja. Ini ngomongin yang tadi ninja lagi, kayaknya unik istilahnya ya. Ninja gitu kan. Itu sampai sekarang masih ada juga? Masih banyak Pak, masih banyak. Ya paling seputar namanya ninja sawit ya, memang ngambilin sawit paling gampang kali di jatuh gitu. Iya kan sebenarnya kan pakai egrek namanya Pak. Kayak apa kalau orang mau ngambil kelapa gitu kan Pak, kelapa muda gitu atau kelapa tua gitu kan. Jadi ya memang simple aja Pak. Untuk panen itu paling pakai egrek panjang, ada aritnya. Ya paling pelepahnya itu kan di ini dulu, di apa ya istilah dodos dulu, kan dodos sawit namanya. Pelepahnya tuh dipotong, pelepahnya jatuh, baru turun buahnya.
Iya. Tapi biasanya kalau PT atau orang yang benar-benar manen itu dia lihat kondisi dulu Pak. Kan pelepah Harus itu, iya pelepah itu kan sebenarnya pohon butuh kan. Iya. Kalau pelepahnya terlalu banyak dipangkas, nanti buahnya ke depan Jelek. jelek atau lama matangnya atau batangnya itu dari awalnya gede, nanti sampai ujung tuh kayak gini ngecil. Oh. Karena daunnya kurang, otomatis kan dia untuk proses apa fotosintesis untuk makanan Iya. itu nggak bisa. Jadi nanti makin lama dari bawah ini gede pohonnya, nanti lama-lama ngecil, nanti lama-lama itu pohon tuh nggak produksi lagi Pak. Kalau terlalu banyak dipangkas kan. Pangkas, Kadang daunnya. jadi kalau sawit itu ada yang sistem nyamping, jadi pelepahnya tetap ada, diambil dari samping kayak gitu. Ini hari sini dokter tapi itu juga ya ahli dalam ahli semua, tahu. sawit ya. Iya. Bukan ahli Pak, karena lingkungannya orang-orang kayak gitu kan. Jadi paham. Jadi Itu waktu paham. di Jambi gitu apa di Padang juga ada? Kalau di Ada nggak ada ya? Padang itu sawit jarang sih Pak. Jarang kayaknya. Iya, karena itu waktu apa itu di Jambi itu? lahir di Jambi Pak. Oh, lahir di Jambi. Lahir di Jambi. Iya. Iya, lingkungannya kan kayak gitu. Jambi itu kan mayoritas karet sama sawit, Pak. Adapun kopi ya nggak terlalu lah gitu, Pak. Coklat, kopi. Kopi Jambi kurang sip rasanya juga. Iya. Iya, karena kopinya kan bukan kopi gunung, Pak. Iya. Yang kerinci pun kan teh. Kopinya kopi yang apa robusta kalau nggak salah. Yang di kopi robusta ini nggak cuman kurang sedap lah gitu. Iya. Beda. Iya. Toraja sama Aceh. Karena kan kopi itu kan makin di gunung kan dia makin enak. Jadi ya karena lingkungannya kayak gitu ya dengar-dengar lah cerita, apalagi kan orang tua juga dengar-dengar cerita dari lingkungan ya seperti itulah ceritanya gitu. Tapi kalau gini, misal Ninja Sawit kan kalau untuk proses jual pun juga susah ya. Benar. Tapi kenapa sampai sekarang tetap masih ada? Berarti kan ada oknum-oknum yang di pengepul. Iya, yang udah tahu ini. Istilahnya black market. Iya. Kasarannya, oh ini bisa nih dijual ke sini nih. Makanya mereka kan selalu ada sampai sekarang tuh. Nah, kalau ini Mas, pengepul itu kan bisa dibilang tangan kedua lah sebelum nanti ke pabrik. Biasanya pengepul itu dia cuma modal mobil truk sama timbangan. Nah nanti waktu mobil orang datang pickup kecil atau mobil truk terkecil datang ditimbang berat isi, kemudian setelah dibongkar ditimbang lagi truknya kan bisa kehitung tuh berapa beratnya ini segala macam gitu. Nah dari pengepul itu baru nanti bawa ke pabrik. Nah biasanya yang banyak Ninja itu yang jarak dari pabrik ke pengepulnya yang jauh. Jadi dia nggak bisa jual langsung ke pabrik, dan pabrikan pun sudah ada ini Pak, udah ada speknya. Jadi pabrik itu kalau misalnya kita nganter sawit, dia akan ambil satu sampel dibawa ke labnya, dites dulu. Jadi makanya kadang truk panjang gitu kan mau antri bongkar unload dia untuk bongkar muatannya itu, karena dimasukin lab dulu. Pasti masukin di lab, dan orang pabrik itu nggak pernah mau brondol. Brondol tuh istilahnya buah sawit yang udah lepas dari tandan tuh orang pabrik nggak mau terima. Jadi tandan utuh diangkat pakai kren, turun, ambil satu, masuk lab. Oke nih misalnya, tapi kalau orang lab itu kan dia bisa, orang lab sama ahli-ahli itu bisa tahu. Ini tandan ini ya mungkin mereka udah dipelajari lah, atau mungkin udah ada panduannya. Kalau bentuknya gini terus tandan yang gini-gini, oh berarti ini masih satu spesies ya, atau satu indukan lah gitu. Oh ini masih satu indukan nih, oh ini lewat. Nah nanti pasti kelihatan Pak kalau Ninja tuh, karena mereka kan nggak tahu mana yang bener-bener siap. Jadi ngambil ngacak aja, yang penting dapat gitu. Nah kalau pengepul itu sebenarnya dia udah tahu kalau ini bukan produk yang layak lah dibawa ke pabrik ya, tapi ya pengepul itu mikirnya udahlah saya beli murah aja kayak gitu. Dan sebenarnya pengepul itu di sisi lain
nggak bisa juga dituntut kan sama polisi. Misalnya ada nih kasus ninja sawit, terus ditelusuri barangnya rupanya sampai di pengepul ini. Ya pengepul itu cuma bisa bilang lah, saya cuma terima barang Pak. Saya meskipun pasti pengepul tuh nanya, ini ngapa produk mana nih? Kok ini kamu yang kayak gini kamu panen? Lahan mana? Misalnya disebut lah, ditunjuk ke arah sana. Ya orang kan kalau di kabupaten di desa itu kan mau desanya seluas apapun, mau kabupatennya seluas apapun pasti hafal. Oh iya tanah sini, karena kan sawit itu nggak pernah 2 batang 3 batang, pasti kan ratusan berarti tanahnya cukup luas. Jadi kalau dia nunjuk arah mana situ, lah itu kan itu tanah PT juga kan bisa sampai ratusan ribu hektar, puluhan ribu hektar. Mau nunjuk dia punya kebun nggak bisa juga ngelak sebenarnya, pasti ketahuan. Ya pengepul ya udahlah kamu saya beli setengah harga aja gitu. Tapi ke depan mungkin pengepulnya bilang ya udah ke depan kamu jangan lagi lah kayak gini gitu misalnya gitu kan. Ya black marketnya itu lebih ke apa ya? Lebih ke memang menurut pengepul udahlah daripada terlalu banyak ini, udahlah kamu. Kadang mereka pun juga jual murah, udahlah Pak. Berapa aja lah Bapak mau beli kayak gitu. Dan kalau dibilang apa ada kerjasama nih segala macamnya nggak, kurang tahu sih sebenarnya Pak. Tapi mereka tuh pasti ya samalah kayak orang narkoba kan, mereka sakau barang apa aja dijualin gitu, pasti. Berapapun harganya. Jujur kita mikir juga kan, ngapain orang tuh misalnya beli keramik, kadang kan yang terkenal dulu kan kalau orang sakau tuh keramik dicopotin, dijual, kadang kloset, kadang kulkas, kadang TV, pokoknya apa barang yang bisa diangkut nih, misalnya kayak pendingin ini diangkut, jual, pokoknya yang penting barangnya dapet kayak gitu kan. Ya sama lah sama kayak kasus itu, orang pun banyak Pak mau nggak Pak ini TV, loh kok kamu TV-nya kayak gini, mana kotaknya, mana ininya gitu. Saya cuma dapat ininya aja Pak. Kadang sepatu dijual cuma sebelah gitu. Ya demi dapat uang berapa aja lah, yang penting dapatlah barang haram itu kan. Ya orang pun ya udahlah berapalah, orang gila juga gitu kan. Kalau di Sumatera sih lebih kayak gitu.